Halo semuanya, hari ini aku akan membahas sebuah rahasia. Bagaimana suatu brand dapat mencapai suatu titik keberhasilan tertentu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, aku cukup banyak melahap buku tentang kewirausahaan dan juga bisnis. Ada satu buku yang sangat menarik, akhirnya aku dalami terus-menerus karena mengganggu pikiran. Buku itu adalah Lean Startup yang ditulis oleh Eric Ries. Ada satu konsep menarik, yaitu Build, Measure, and Learn Feedback Loop. Dalam buku ini dijelaskan kalau secara teori, jika kita menerapkan konsep ini secara terus-menerus, maka bisnis kita tidak akan pernah gagal. Maksudnya gimana ya? Metode ini sebenarnya sudah sangat lazim digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi atau startup. Nah, tapi aku menemukan sebuah benang merah nih, yang cocok sebenarnya digunakan untuk brand atau bisnis-bisnis skala UMKM. Jadi metode kenapa banyak startup sukses dan startup-startup menjadi sebuah perusahaan-perusahaan besar seperti sekarang, sebenarnya bisa juga metodenya ini kita terapkan dalam sebuah bisnis skala kecil atau UMKM, ataupun bahkan jika kita membuat sebuah brand gitu. Gimana sih metodenya? Apakah benar bisa kita terapkan dalam bisnis-bisnis kecil? Nah, sekarang aku akan menjelaskan satu persatu, step by step, bagaimana cara metode ini bekerja. Oke, yang pertama, berkenalan dengan Digital Native Vertical Brand. Digital Native Vertical Brand atau DNVB sebenarnya bukan konsep yang asing buat kita, tapi sudah sangat familiar di kehidupan harian kita, terutama buat kalian-kalian berbisnis secara online. Apalagi setelah pandemi terjadi. Tapi konsep DNVB ini harus kita sadari nih, supaya kita tahu apa bedanya dengan metode berjualan secara tradisional. DNVB adalah sebuah cara jualan yang mempertemukan produsen langsung kepada konsumennya, jadi tanpa perantara distributor di tengahnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena usahakan bisnis kita itu berbentuk vertikal seperti ini. Karena tidak adanya faktor distributor di tengah ini, maka faktor-faktor seperti biaya perjalanan distribusi, biaya retail, biaya toko, semua itu menjadi nggak ada. Dan bisnis kita secara produk akan sangat bersaing harganya, dan dengan kompetitor pun tidak akan kalah. Ini harus kita terapkan dan kita sadari bahwa bisnis kita itu modelnya adalah vertikal, biasanya menggunakan media-media online seperti misalnya berjualan di Instagram, Shopee, ataupun marketplace lainnya. Yang kedua, pahami engine of growth dan pastikan pilih engine of growth yang tepat untuk bisnis kalian. Engine of growth merupakan faktor utama dalam pertumbuhan bisnis kalian, dan engine of growth ini adalah salah satu alat ukur untuk mengevaluasi apakah produk kita itu sudah tepat atau tidak diluncurkan di pasar. Orang mau menggunakannya atau tidak. Ada 3 jenis engine of growth. Yang pertama adalah sticky engine of growth, yang kedua viral, yang ketiga adalah paid engine of growth. Nah, di pembahasan kali ini kita akan fokus pada paid engine of growth, karena dalam berbagai bisnis yang produknya fisik atau UMKM itu kan biasanya produknya fisik kebanyakan, atau brand-brand juga kebanyakan produknya berjualan secara fisik, maksudnya bentuk produknya adalah produk fisik. Maka paid engine of growth ini adalah faktor utama dalam kita mengevaluasi produk-produk kita berhasil di pasaran atau tidak. Kita tidak bisa diam-diam aja nih dalam menunggu sebuah produk itu terjual di pasar gitu. Kita harus siap mengeluarkan modal. Yang di pembahasan selanjutnya kita bisa mengatur bagaimana cara spend budget untuk mendapatkan omset yang kita inginkan. Tapi intinya kita tidak bisa diam-diam saja menunggu produk kita laku di pasaran gitu. Kita harus menyiapkan sebuah strategi untuk beriklan. Yang ketiga, harus mengetahui customer acquisition cost atau berapa budget yang harus dikeluarkan dalam mengakuisisi satu orang pelanggan. Maksudnya kayak gimana sih? Langsung aku contohin aja ya. Nah, misalkan dalam bisnis dompet kulit, aku pernah membuat sebuah campaign marketing. Nah, dalam prosesnya itu aku beriklan sebesar 100.000 di media iklan berbayar Facebook dan Instagram. Di postingannya itu ada sekitar 1.000 orang yang melihat. Nah, dalam 1.000 orang yang melihat itu ada 1 orang yang beli produk dompet kulit tersebut. Nah, 100.000 itu adalah biaya customer acquisition cost atau biaya mengakuisisi pelanggan dalam membeli satu produk yang kita jual. Nah, dengan mengetahui customer acquisition cost, kita jadi tahu target yang harus kita capai. Misalnya kita punya target sebesar 10 juta misalnya, ya kan? Berarti kita harus berikan sebesar 1 juta untuk mencapai 10 juta tersebut secara teori kayak gitu. Karena apa ini menjadi penting ya? Karena dengan cara ini kita bisa mendapatkan angka yang pasti dalam
perjalanan kita mengolah bisnis agar terus bertumbuh gitu. Yang keempat, disiplin dalam beriklan. Gunakan sebuah rules, misalnya 10 atau 20% dari omset. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi kita tentukan sebuah misi, misalnya bulan ini kita akan menggunakan 10% dari omset. Nah, biaya iklan 10% dari omset itu berarti 1 juta misalnya. Untuk mencapai 10 juta omset. Disiplin, gunakan 1 juta itu untuk mencapai 10 juta. Itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena itu akan memacu kita bagaimana menjual produk kita secara kreatif. Dari uang 1 juta itu kita harus gunakan misalnya 500.000 kita gunakan budget influencer, misalnya micro influencer, atau 500.000 lagi kita iklan FB misalnya. Nah, itu harus diolah bagaimana 1 juta itu supaya mencapai 10 juta omset yang kita inginkan gitu. Itu adalah proses bagaimana kita mendisiplinkan diri dalam beriklan. Nah, sekarang nomor 5, minimum viable product atau MVP. Penjelasannya adalah membuat sebuah produk yang dibuat secara cepat walaupun belum sempurna, tapi gunanya adalah untuk menguji hipotesis atau asumsi yang kita berikan, guna apakah produk ini laku nggak ya di pasaran, apakah ini bisa diterima nggak ya di pasaran. Yang keenam, mengetahui apa itu produk market fit. Produk ini adalah produk yang sudah diuji berkali-kali di pasar, disukai oleh pasar, diterima oleh pasar, dan juga produk ini adalah sebuah mesin uang gitu ya, udah jadi semacam produk andalan dalam bisnis kita. Ini biasanya selalu laris setiap kali kita launching produk ini. Yang ketujuh adalah proses mengubah minimum viable product ke produk market fit. Kita langsung beri contoh aja ya di sini penjelasannya. Dulu saya pernah berbisnis sepatu kulit sebenarnya. Cuman contoh ini adalah contoh yang digunakan dalam sebuah kelas yang saya ikuti oleh ex-CEO dari Nah Project yang sekarang sedang membangun bisnis parfum internasional, Rizky Arif. Saya ngambil contoh dari dia untuk kita sama-sama pelajari. Kita mulai dengan sebuah hipotesis atau asumsi yang kita buat. Jika orang mau membeli sepatu kulit seharga 800.000, maka seharusnya orang mau juga beli sepatu kulit walaupun imitasi dengan harga 200-300 ribuan, jauh lebih murah. Di sini kita membuat 3 varian sepatu yang masing-masing sepatu ditempelkan sebuah asumsi atau value hipotesis, di mana sebuah asumsi objektif terhadap masing-masing produk gitu ya. Produk yang pertama adalah sepatu kulit berwarna coklat. Di sini kita menempelkan sebuah asumsi bahwa orang mau membeli sepatu kulit dengan harga murah. Yang kedua adalah sepatu kulit berwarna putih ya, putih. Jadi di sini ternyata orang akan lebih suka sepatu yang lebih bergaya anak muda atau fashionable. Yang ketiga adalah sepatu warna hitam. Nah, di sepatu warna hitam itu asumsinya adalah market lebih suka sepatu-sepatu yang cocok dipakai untuk kerja atau berbau-bau formal gitu ya. Nah, setelah menentukan 3 varian produk tersebut sebagai A/B testing, jadi istilah dalam startup itu di buku Eric Ries ini menggunakan sebuah metode namanya A/B testing, jadi mengetes berbagai macam produk yang mana sih yang disukai oleh pasar. Lanjut ke measure. Nah, measure ini kita menggunakan seperti yang di poin nomor 2 tadi, yaitu paid engine of growth. Di sini kita beriklan menggunakan digital advertising gitu ya. Perbedaannya di sini dalam measure ini kita harus menerapkan sebuah matrix. Matrix itu alat ukur. Jadi dalam startup istilah yang biasa dipakai adalah key metric. Misalnya dalam 2 minggu, rentang waktu 2 minggu, produk mana sih yang paling laris dari ketiga produk sepatu tersebut, varian-varian tersebut, mana sih produk yang paling laris dalam rentang waktu 2 minggu? Ternyata produk yang nomor 2 yaitu produk sepatu putih fashionable yang paling laris. Oke, tahapan selanjutnya adalah learn. Di sini jika asumsi kita benar, maka yang kita lakukan adalah double down. Tapi jika asumsi kita salah, maka yang kita lakukan adalah pivot. Di sini kita menggeser asumsi kita menjadi sebuah asumsi baru untuk kita lakukan tes ulang. Dalam hal contoh yang kita sebutkan itu asumsinya salah. Jadi sepatu yang paling laris itu kan sepatu yang putih. Sepatu yang putih adalah sepatu yang lebih ke arah fashionable, bukan sepatu yang kulit yang lebih murah, jadi fashionable.
ternyata banyak disukai oleh market gitu ya. Di sini kita harus buat asumsi baru ya. Asumsi barunya seperti ini misalnya. Apa ya? Misalnya, oke. Jika orang-orang suka sepatu yang fashionable, putih seperti itu, maka orang mungkin lebih suka sepatu sneakers. Setelah membuat asumsi, ternyata kita kembali ke proses build ya. Kita ngulang lagi dari awal sebuah proses di mana kita harus kembali membuat MVP-nya, kita mengukur matriksnya, juga kita tes apakah produk ini suka atau tidak di pasaran. Jadi proses itu adalah sebuah proses melingkar ya, cycle. Dimana kita harus terus mengulang proses tersebut. Nah, setelah mengetes produk sneakers, ternyata singkat cerita produk sneakers inilah yang menjadi produk market fit di dalam brand tersebut. Gitu. Jadi bisnis ini cukup berhasil karena terciptanya sneakers yang disukai oleh market dan tepat sasaran. Proses yang kita jabarkan tadi, yang aku kasih contoh-contoh tersebut, itu adalah proses build, measure, and learn feedback loop cycle. Jika kita melakukan proses ini secara terus-menerus, maka bisnis kita akan terus bertumbuh karena terus melakukan inovasi tanpa perlu membuang-buang uang dan resource-resource yang tidak perlu. Maka secara tidak sadar ternyata bisnis kita udah tumbuh nih, udah besar. Kita menciptakan sebuah produk yang disukai orang dan ternyata tepat sasaran tanpa perlu menciptakan produk-produk yang mahal dan tidak perlu, atau ternyata nggak sia-sia gitu, nggak diterima oleh masyarakat dan customer kita gitu. Sekian dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka model format pembelajaran video-video seperti ini atau sharing-sharing bisnis seperti ini, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Saya butuh feedback untuk meningkatkan kualitas-kualitas video di produksi selanjutnya, produksi video selanjutnya, agar tentunya lebih menghasilkan manfaat untuk kalian semua. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat.